Bu Indah mau bertanya? Tuh. Bu Leli kayak bertanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Pak Tiar ini mungkin pertama kali ikut, jadi saya bingung sebenarnya bertanyanya ini ke Pak Tiar atau ke Bapak-Bapak yang bertanggung jawab terhadap platform. Yang pertama terkait konten isinya. Pertama sudah pasti nanti ada modul ya Pak. Yang kedua saya ingin tahu nanti apakah ada ruang interaksinya begitu. Apa hanya modul kemudian ada ruang Zoom dengan pelatih atau ruang interaksi dan bentuk ruang interaksinya seperti apa? Apakah ada ruang interaksi tanya jawab, kemudian apakah ada ruang simulasi games ataupun ada ruang diskusi kelompok? Karena ketika pelatihan di ruang saja, kalau hanya disampaikan saja, biasanya peserta tidak terlalu konsen gitu sama materi-materi yang disampaikan. Beberapa kali saya mengikuti pelatihan baik dari kementerian di lingkungan kita di Dagri ataupun dari kementerian lain, contohnya di Bappenas maupun Kemenkeu, ataupun beberapa pelatihan yang saya coba eh, dari internasional NGO seperti itu. Biasanya yang paling menarik buat dilakukan peserta itu ketika ada ruang-ruang interaksi untuk simulasi games ataupun untuk interaktif bertanya. Misalnya ketika mereka menyusun APBDes begitu ya Pak. Apakah ketika mereka menyusun APBDes nanti ada terlihat bentuk bagaimana APBDes disusun, kemudian ketika mereka mengklik ataupun mengetik, kemudian ada nanti trainer yang bisa mengatakan benar atau salahnya. Itu yang pertama terkait konten, kemudian terkait desain grafisnya. Saya apresiasi buat Bapak Ibu yang sudah menyiapkan, walaupun masih materi contoh, sudah ada banyak video, gambar, dan yang lain, tapi mungkin pertama mesti diperhatikan harus relatable gitu ya dengan Indonesia, karena ini pelatihannya seluruh Indonesia, agar tidak terlihat terlalu Java sentris ataupun Sumatera sentris atau sentris-sentris yang lain begitu. Uh, itu mungkin yang menjadi catatan ketika LMS dibuat untuk seluruh Indonesia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kemudian terkait desainnya, saya rasa karena ada beberapa yang terlalu sophisticated tapi mengganggu pemandangan mata. Jadi mungkin di mana letak-letak yang bisa terlihat indah, di mana yang terlihat orang penting untuk membaca kontennya. Jangan sampai tulisan di belakangnya ada latar belakang gambar yang lain, itu mengganggu pemandangan karena konsentrasi manusia untuk melihat sesuatu aja hanya beberapa menit. Kemudian terkait desain suara juga mungkin sama seperti gambar, perlu diperhatikan apakah mau kelihatan diverse menunjukkan ini Indonesia atau pilih monolog yang simple. Itu mungkin hal-hal yang menjadi catatan, walaupun sebenarnya saya bukan tim yang itu ya Pak, cuman karena penasaran saja. Terima kasih. Bu Indah, mungkin Bu Wida Lia, Lia, Lia. Bu Lia, Bu Lia, Bu Lia. Baik, yang hadir di dalam Zoom. Oh, nggak ada. Baik, makasih Bu Lia. Berkaitan dengan tanyaan bahwa memang LMS platform ini dibuat beraneka ragam. Jadi istilahnya baik dari ruang diskusi, ya nanti mungkin bisa ditambahin dari Pak Zuhri. Jadi eh, berkaitan dengan LMS yang akan kita buat, ini akan kita kembangkan. Itu di sana ada materi pembelajaran baik dari regulasi yang sudah ada, dari misalnya undang-undang, PP itu di dalam dashboardnya, dan juga modul-modul pelaksanaan kegiatan, dan juga jadwal akademik. Jadwal akademik ini yang bersifat pelatihan yang rutin, artinya yang sudah dikonsolidasikan dari pertingkatan baik kabupaten, provinsi, dan juga balai pemerintahan desa, dan juga dari pusat. Nah, berkaitan dengan LMS ini tidak hanya bersifat fully daring, artinya tidak online begitu saja, namun di sana juga ada asinkronus dan sinkronus. Kalau asinkronus itu bersifat online ya, lebih kepada online.
Dia kalau sinkronus itu ada versi tatap muka dengan kayak Zoom lah, Zoom. Zoom tapi bisa mekanismenya baik hybrid atau blended learning. Nah, sinkronus di sini kita nanti dari pengembang platform mungkin bisa jelaskan bahwa kita tidak memakai platformnya Zoom, tapi platform sendiri. Nanti platform sendiri baik dari nantinya web basis web tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zuri, baik dari Android dan juga iOS, ya kan? Ya, jadi di sana untuk belajar bersama baik dari peserta dan pelatih. Namun nanti memvalidasinya baik peserta tetap kita kasih akses di kabupaten kota. Pada saat pelaksanaan misalnya peserta ya, peserta yang akan melakukan pembelajaran misalnya satu desa ingin melaksanakan pembelajaran perencanaan pembangunan desa gitu misalnya. Nah, itu bisa berkoordinasi dengan pelatih yang sudah ada di LMS baik dari kabupaten kota maupun yang ada di tingkat provinsi. Kalau tidak ada lagi kita tarik ke tingkat pusat. Nah, itu di situ ada forum diskusi, ada kelompok belajar, ada kelompok bersama, ada chatbotnya, ada chatbot. Semua fitur-fitur kita lengkapi di dalam LMS itu yang saat ini ada lah, istilahnya saat ini ada seperti kelompok bersama, kelompok belajar, forum diskusi, mentoring, chatbot, semuanya ada. Terus juga untuk manajemen pembelajaran, baik nanti kita mulai dari sesi pendaftaran, terus juga pretest awal, terus nanti juga eh, materi-materi. Nah, misalnya materi di fasilitasi penataan administrasi desa. Tadi dia bersifat offline, artinya dia 30 JP. Nah, 30 JP itu kita kita buat ke versi eh, online-nya. Berarti kita butuh kurikulum. Nah, kurikulum siapa yang buat? Baik dari pelatih yang akan dia melatih, ya, itu membuat kapan dia sesi eh, video, kapan dia sesi untuk tatap muka dengan peserta. Nah, di sini eh, merubah itu semua. Jadi pelatih nanti bisa menggunakan modul yang sudah ada. Bisa juga membuat modul yang akan dibuat oleh pelatih sendiri. Misalnya ngambil video yang belum ada di LMS bisa ngambil sendiri misalnya seperti itu. Tapi nanti kita seperti tadi Pak Gofur bicarakan ada fakta integritas ya misalnya seperti itu supaya tidak apabila nanti sudah ditayangkan kan hak cipta lagi itu. Hak ciptanya terus-terusan. Nah, ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan ke Mbak Lea. Mungkin Pak Zuri. Sedikit menambahkan terkait apa fitur ya capabilities dari platform ini, betul bahwa nanti ada fitur apa sinkronus ya menggunakan platform apa video conference ya, di mana pelatih bisa tatap muka dengan peserta, dan memang akan tapi ini mungkin per kelas, jadi tidak langsung sama semua, atau mungkin per kelas memang ada keterbatasan, per kelas itu maksimal 50. Jadi kelas-kelas gitu. Nggak bisa langsung 1000 gitu, nggak bisa. Jadi per kelas gitu. Yang pertama. Terus untuk interaksi gitu, tadi memang ada forum diskusi, seperti saya sampaikan tadi, diskusi antara peserta dan pelatih. Kemudian ada kuis ya. Kemudian juga ada video interaktif, ada video on demand. Nah ini, tapi ini mungkin nanti kami harus diskusi dengan tim konten Pak ya. Misalkan nanti 5 menit break ngasih kuis. Nah kayak gitu supaya nggak boring misalkan. Nah apakah akan dilakukan seperti itu? Nah kami mungkin kalau kami istilahnya menayangkan, tapi secara kontennya kan harus dibuat seperti itu ya. Misalkan supaya nggak boring, orang menyimak, untuk memastikan bahwa nyimak nggak sih gitu, misalkan 5 menit kasih pertanyaan misalkan, dia respon nggak, kalau nggak respon berarti nggak nyimak misalkan. Nah ini bisa seperti itu. Baik, terima kasih Pak Tiar. Izin Bu. Eh, betul memang ketika membuat
konten, terutama yang berbasis video ya. Ini challenge-nya itu supaya setiap konten maupun semua yang ada dalam video tersebut harus menggambarkan keberagaman gitu ya, tidak terlalu sentris ke satu daerah tertentu. Makanya kami membuat beberapa karakter sebenarnya. Di kami itu ada yang sekarang kami sedang bangun itu ada karakter laki-laki yang tadi ya kami kasih nama Desta gitu ya. Tapi bukan Desta artis ya. Tapi nanti bisa saja itu berkembang. Sebenarnya ini karakter-karakter ini kami ingin mencari juga nanti dalam proses profiling ataupun analisis kebutuhannya. Kira-kira biasanya ada nggak sih nama-nama yang biasa dipakai sebagai sebutan-sebutan di desa gitu ya. Kemudian juga ada karakter wanita juga yang berjilbab maupun yang tidak berjilbab. Nanti disesuaikan dengan konten-konten setiap modulnya. Tahun lalu itu kami membuat sekitar 600 video sama durasinya sekitar 5-7 menit. Itu untuk seluruh Indonesia juga sebenarnya. Tapi di industri pariwisata itu memang sama tantangannya seperti itu. Jadi untuk satu video saja pembahasannya itu di satu ini saja udah beragam gitu ya. Wah, ada yang suka warnanya gitu ya. Ada yang nggak suka warnanya, ada yang terlalu cepat, ada juga kelamaan gitu. Jadi emang challenge-nya dalam pembuatan video itu seperti itu. Makanya kami mencoba untuk pada akhirnya mencoba untuk mencari yang paling moderat yang bisa diterima secara mudah. Karena dalam implementasinya juga kan kami membuat beberapa jenis konten gitu ya. Contoh seperti misalkan di sini ada juga selain daripada video gitu ya, bervideo, itu juga ada bahan bacaan. Ya, ada bahan bacaan di sini ya, bahan bacaan. Kemudian juga ada, ini bahan bacaan yang tadi ya. Kemudian ada juga, kelihatan nggak sih? Di saya kelihatan, takutnya di sana nggak kelihatan gitu ya. Ini bisa sebagai contoh loh. Nggak kelihatan. Terus kemudian juga misalkan ada juga ice breaking gitu ya. Ice breaking sesuai dengan tema-tema yang ada di dalam modulnya. Di sini misalkan ice breaking, kita coba klik. Nah, nanti nggak kelihatan ya. Saya close, saya pencet ice breaking-nya nih. Misalkan. Nah, ini ice breaking-nya nanti konten ice breaking-nya itu nanti dimasukkan oleh tim pengembangan LMS, kira-kira ini akan cocoknya dimasukin kemana nih? Menit berapa? Sinkronus atau asinkronus misalkan. Ya tinggal tergantung dari tema ice breaking-nya. Kalau dia cuma sekedar memberikan perintah untuk sekedar relaksasi gitu misalkan, nggak perlu ada keseragaman dalam prosesnya. Cukup silahkan kalau sudah dengar video ini, silahkan keluar, mata dibuka lebar-lebar gitu misalkan, ambil ini sedikit, gerakan-gerakan sedikit misalkan gitu ya. Sangat tergantung dari ice breaking yang mau dilakukan. Nah ini contoh beberapa yang ada juga diskusi misalkan di konten ini ada diskusi yang kami coba sesuaikan juga dengan tema. Ini kan ada breakout room-nya dulu gitu ya. Kemudian nanti setelah diskusi kelompok masing-masing ada plenonya. Nah, ini juga nanti diskusi-diskusi ini tentunya sangat tergantung pada setiap materi yang dibahas. Misalkan di sini ada pemantik diskusinya, ya, problemnya yang harus dibahas, kemudian apa yang harus didiskusikan. Nah, ini di setiap materi-materi pokok bahasan kami mencoba untuk mengembangkan sesuai dengan apa yang ada dalam grand design. Terus kemudian ada ya contoh-contoh lain, tentu ada pretest, post-test dan lain sebagainya. Contoh lain misalkan dalam lesson plan-nya, ya di lesson plan-nya itu nanti bisa saja seperti yang pernah kami kembangkan juga, ya untuk setiap materi ada juga yang dilakukan fully asinkronus gitu. Pokoknya silakan yang mau dapat sertifikat tentang pengembangan kompetensi tertentu
belajar aja sendiri gitu ya. Karena teorinya kan paradigmanya kan pada pendekatan apa namanya hedagogik ya. Jadi dia dianggap dia udah lebih daripada orang dewasa. Dia belajar tidak dengan panduan. Meskipun anak-anak yang belajar ini, tetapi pendekatan andragogik ataupun lebih di atas itu. Karena anak sekarang kan kadang-kadang ngapain gue dengerin tutor gitu ya. Mendingan gue denger aja sendiri gitu ya. Apa sih? Sendiri. Nah, pendekatan itu yang bisa saja kita gunakan ketika nanti misalkan untuk sampel-sampel tertentu, udahlah untuk mereka yang sudah pernah mengikuti pelatihan secara konvensional, kita kasih aja materinya, bahan bacaan, video, mau ada ice breaking sendiri, mau belajar sendiri, pokoknya kalau sudah mengikuti itu, lulus ambang batas tertentu, kita kasih sertifikat. Misalkan gitu. Nah ini contoh-contoh yang tentu saja dalam sesi pelatihan dalam jadwalnya ini nanti bisa kita kombinasikan antara yang sinkronus dengan yang asinkronus. Bisa saja setiap modul itu nggak sama, bisa berbeda. Oh modul ini pendekatannya sinkronusnya itu hanya sedikit, sebagian besar asinkronus. Atau ada juga yang betul seperti yang tadi Ibu sampaikan tuh yang ada contoh-contoh langsung, cara bikin apa namanya studi kelayakan BUMDes atau apa saja yang sekiranya dia dapatkan secara langsung. Kalau suruh belajar sendiri puyeng juga dia. Harus ada panduannya. Jadi bisa saja untuk materi-materi itu, udah itu harus diajarkan secara langsung oleh tutornya misalnya. Nah ini contoh-contoh karena kita punya cukup banyak sub pokok bahasan, jadi mungkin akan beragam ininya. Demikian Ibu sementara. Mohon maaf. Ya, makasih. Cukup. Mungkin ada pertanyaan dari Zoom. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup nih. Sudah jam 4. Waktunya pulang gitu kan. Ya, jadi Bapak Ibu yang ada di sini, saya cuma hanya menginformasikan izin Pak Satria. Jadi ada pengembang platform dan konten, nanti mungkin bisa berkoordinasi langsung oleh Bapak Ibu semua, baik dari nanti menyusun materi-materi kurikulum yang bersifat apakah nantinya tadinya offline ke online ya, terus juga mungkin Balai Pemdes bisa diinfokan Bu dengan nomor telepon Ibu, apabila ada yang mau berkoordinasi langsung dengan Ibu bisa di forum chat dengan nomor telepon apa ya kan, karena mereka juga pelaku dari pelaksanaan pelatihan, bisa berkoordinasi, apalagi Balai Lampung pernah membuat juga ya dulu ya katanya terkait dengan pelatihan menggunakan LMS ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang hadir juga di Zoom mohon masukannya dan juga informasinya baik dari pengembangan materi-materi kurikulum. Namun semua dikoordinasikan, di sana juga ada koordinator ya, dari masing-masing bidang tersebut ada koordinator. Jadi setiap ada pengembangan kurikulum dari Bapak Ibu semua yang ada di pemangku kepentingan bisa berkoordinasi langsung dengan pengembang konten untuk dibuatkan materi-materi bahan dasarnya. Nantinya tinggal pengembang konten merumuskan sequence-nya, tahapannya mungkin dari apa dulu, pretest dulu, terus juga video dulu, voice-nya. Nah, jadi pengembang konten ini di sana ada voice record ya Pak ya, voice record, terus juga ada psiko ya, psikometrik ya, ya kan? Ya, jadi terus juga bilingualnya juga ada ya. Jadi semua versi konten dimanfaatkan mumpung di tahun 2024 ini tahun terakhir program P3PD, sehingga nantinya di tahun 2025 next ke depan tidak kebingungan lagi untuk membuat sendiri konten-kontennya. Mungkin dari Pak Mas Cakra ada komentar. Ini juga sebagai bahan permulaan membuat torrap LMS juga ini. Hybrid atau blended ya kan. Ya, kalau tidak ada lagi mungkin cukup Pak Kus. Mbak Rani, Pak Bambang, Bu Nina ada masukan? Oh ya.
Bapak Ibu yang ada di Zoom, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan. Ada Pak Mardiana nih.